produktif, tetap mandiri. Bilang apaan ya ini kok bisnis ngurusin orang tua? Senior tidak akan bosan di sini karena banyak banget kegiatan. Selamat datang teman-teman. Enggak guys ya, enggak cocok banget ya, enggak cocok. Guys, jadi aku hari ini sangat punya kesempatan untuk ketemu dengan owner or CEO-nya dari Rukun Senior Living guys. Kalian pasti pernah denger lah guys ya, kayak review di YouTube yang ada hotelnya dan cottage-nya yang disewa-sewakan itu semua ya guys ya. Tapi sekarang kita bakal lebih dalam lagi guys ya. Why? Sesuai judulnya guys ya, Senior Living kayak gitu. Nah, aku pengen tahu nih ya guys ya, ini bagaimana semua fasilitasnya, dan Senior Living ini sangat-sangat concern tentang warga usia lanjut guys ya. Semuanya warga usia lanjut. Oke, let's go. Guys ya, aku udah ada di Rukun Senior Living ya guys ya, dan sekarang aku ditemenin oleh dua tokoh dari Rukun Senior Living. Yang pertama aku bakal kenalin ke kalian ya guys ya, adalah Pak Herman Quick, owner dan founder dari Rukun Senior Living. Dan tentunya nggak kalah jauh juga ada Pak CEO kita nih guys, Rukun Senior Living, namanya Pak Emir Fahri ya guys ya. Nah, sedikit aja nih Pak ya, aku pengen tahu nih, kira-kira ada semacam panggilan nggak, atau memang passionnya itu ada kayak untuk membangun rukun ini Pak? Iya. Jadi mungkin saya kasih cerita sedikit nih backgroundnya. Jadi sebetulnya ide untuk tempat seperti Rukun Senior Living ini idenya ayah saya. Jadi ayah saya namanya Januar Darmawan itu, beliau memang dari zaman mudanya punya passion untuk melayani orang tua. Jadi dengan bertambahnya usia beliau sendiri merasakan bahwa tempat seperti Rukun ini harus ada gitu kan, semasa supaya dia sendiri bisa menikmati gitu. Makanya di sekitar tahun 2009 beliau bilang, saya masih punya waktu. Waktu itu beliau usianya udah 70-an. 70-an? Ya. Tetapi waktu itu beliau merasa, butuh nih rukun harus diadakan gitu, karena saya masih bisa menikmati juga gitu kan. Nah, kebetulan saya waktu itu karena kuliah dan kerja di luar negeri di Amerika. Nah, waktu itu sempat dikasih tahu gitu kan, saya akan mulai project ini gitu, melayani senior. Padahal saya sendiri bukan di bidang itu. Tetapi karena di Amerika kan memang negara yang paling maju untuk dunia industri senior living ini. Nah, jadi saya diajak untuk coba deh belajar di sana seperti apa sih, dan kita bikin di sini. Nah, dalam proses belajar itu timbul, tadinya saya bilang apaan ya ini kok bisnis ngurusin orang tua gitu kan, karena nggak paham. Tetapi dalam proses belajar dan berkecimpung di industri di sana, akhirnya timbullah passion juga gitu kan. Ini menarik juga bahwa ini sebetulnya sebuah usaha, tetapi ada komponen social enterprise-nya gitu kan. Kita bikin usaha, bisnis, komersil, tetapi memang melayani dan mendukung kebutuhan orang gitu. Waduh, kalau boleh tahu Pak Herman ini bidangnya apa Pak? Sebelum itu sebenarnya saya di marketing, jadi sangat beda dengan pelayanan senior. Beda banget ya guys ya. Beda banget ya. Wah, keren banget. Oke, itu secara kilasnya ya guys ya. Pak Januar Darmawan itu adalah ayah beliau ya guys ya. Nah, sekarang nih kita bakal tanya-tanya nih apa aja yang dipunya sama Rukun Senior Living ya guys ya. Nah, ini selain nih Pak gedung ini pusatnya di Sentul nih. Nah, kira-kira Rukun Senior Living menyediakan apa aja nih Pak? Ya, jadi Rukun Senior Living ini memposisikan diri sebagai penyedia jasa hunian dan layanan untuk senior. Oke. Nah, yang utama yang kita miliki adalah di satu kawasan di sini di Sentul, kita memiliki serangkaian jenis hunian untuk senior. Serangkaian jenis? Ya. Nah, apa maksudnya serangkaian jenis hunian? Karena kan senior itu kita sebut 50 tahun ke atas ya. Mungkin di kalangan umum yang lansia tuh 60 atau 70, tapi kita secara definisi bilang 50 tahun ke atas. Tuh. Nah, jadi itu sebutnya assisted living atau kehidupan dengan asistensi.
Dicatat guys, kehidupan dengan asistensi ya guys ya. Assisted living. Assisted living, karena di sini pun juga menyediakan nih ya guys, mulai dari usia 50 ke atas ya, yang bisa jalan sendiri, yang yang belum memerlukan asisten ya guys ya. Ini juga disediakan. Yang memerlukan asisten itu juga disediakan guys ya. Jadi di sini tuh semuanya lengkap. Nah, gitu. Pak, kira-kira nih Pak Herman mau ngajak Natalia jalan-jalan kemana dulu? Banyak yang bisa dilihat. Sekarang kita berada di gedung yang kita sebut resortnya. Jadi fasilitas yang bentuknya seperti hotel, di mana senior itu yang tinggal di sini bisa seperti tinggal di hotel. Jadi dia tinggal di kamarnya, tentunya seperti tinggal di hotel ya. Jadi kamar pasti ada dibersihkan, laundry dicucikan, mau makan tinggal pesan di resto atau makan buffet. Ini kita sebut art room, art and craft room. Jadi ini ruangan di mana para senior bisa melakukan kegiatan seni karya. Jadi apakah itu melukis ataukah bikin, ini namanya diamond painting ya. Nggak tahu pernah lihat atau nggak Natalia. Jadi pakai kayak manik-manik kecil-kecil bentuknya kotak begitu, terus dilem pada gambarnya untuk membentuk sebuah gambar lah. Ini pohon. Semua yang ngerjain senior. Betul, betul. Terus ada juga ini apa? Seperti melukis ya, membuat pola, tapi sebenarnya pakai jarum pentul, ya, needle beads gitu kan. Jadi dibikin-bikin menjadi suatu gambar gitu sebagai karya. Ini juga bikin bunga dari yang ini kelihatannya dari clay apa? Play-Doh. Play-Doh ya? Ya, dari Play-Doh. Ada juga, pokoknya aneka bikin-bikin lah seni karya. Jadi supaya ada kegiatan yang menantang dan juga inspirasi kreatifnya juga keluar gitu untuk senior. Wih, gila. Dan ini ada kelasnya atau memang karena para senior ini hobi, Pak? Jadi diajarin juga. Jadi kita ada tim activity yang memang tugasnya adalah menyediakan dan memfasilitasi aneka kegiatan. Nah, jadi kalau belum tahu caranya dan pengen diajarin oleh tim kita gitu. Ada juga kelas-kelas tertentu. Misalnya kayak melukis ada sesinya gitu. Jadi ada gurunya datang ngajarin bagi yang mau ikut kelas, atau kalau emang seniornya mau bereksperimentasi sendiri juga boleh gitu kan. Kita fasilitasi peralatannya gitu. Senior di sini tidak akan bosan, Pak. Betul. Nggak akan bosan. Kalau banyak, beneran ya, kalau punya minat, macam-macam bisa dilakukan di sini. Ini guys, ini salah satu kerajinan jarum pentol ya guys ya. Ini bisa lihat beneran nih, ini jarum pentol nih, dibikin untuk karya seni guys, gambar. Ada sketsanya nih di sini guys ya. Oke, ini luar biasa banget. Wahai para teman-teman sekalian, senior tidak akan bosan di sini karena banyak banget kegiatannya. Oke. Nah, yuk guys, sini guys, lihat sini guys dulu guys. Ibu, permisi, cuman bawa temen lihat-lihat. Ya, Bapak. Jadi dilengkapi dengan beberapa, nggak apa-apa Ibu, santai aja. Dengan perlengkapan yang memang senior friendly dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran senior gitu. Jadi karena peralatannya kan juga harus khusus ya. Kalau kayak di gym yang besi-besi segala macam itu kan malah bisa merusak, bikin otot rusak kalau betul yang itu. Bagi senior. Nah, makanya butuh yang pakainya tekanan bukan beban. Jadi bebannya itu dari tekanan seperti karet ya, jadi rubber gitu kan, tension. Nah, jadi peralatan ini semua tekanannya dari tension, bukan dari weight, bukan dari beban kayak besi begitu. Nah, jadi untuk melatih, tentunya seperti gym yang lainnya lah, sebetulnya peralatan kan untuk yang untuk ke depan, dan lain-lain. Juga yang seperti elliptical ya, jadi menggerakkan tangan dan kaki bersamaan. Ada beberapa jenis sepeda seperti itu. Gila. Ya, dan guys, fasilitasnya dari Rukun ini nggak main-main ya guys ya. Tempat gym ada buat kebugaran senior di sini. Kolam pancing juga ada, sauna tadi juga ada. Habis itu lagi kolam renang dan semuanya juga ada. Dan tempatnya pun kayak hotel guys ya. Itu ada barbel pula. Habis itu ada timbangan badan pula. Luar biasa. Oke guys ya guys ya. Jadi tadi kalian udah ngelihat yang kelas melukis, kelas kerajinan tangan, dan sekarang kita pergi ke tempatnya para senior merelakskan diri ya guys. Aku sampai speechless, Pak. Sumpah. Kolam renang nih, kolam renang. Dan ini para cucu-cucu ada di sini. Kalian pasti nggak akan nyangka kalau di dalam sini itu ada danau buatan, plus kalian bisa mancing di sana. Tuh, lihat tuh. Woi, ini alat pancingnya gimana?
Ya, jadi kita punya alat pancing ya, tinggal kalau senior mau mancing tinggal kasih tahu staffnya, nanti didampingi, disediain. Langsung? Ya, disediakan pancingannya, dibantu kasih umpannya kalau mau dibantu. Terus ya mereka duduk di gazebo atau di pinggir danau mancing. Kalau dapat bisa nangkep, kalau tertangkap terserah mau dilempar balik atau misalnya lagi mau dimakan nanti bisa dikasih ke kitchen, nanti sama kitchennya dimasak apa mau digoreng atau dibakar. Ikan apa? Ikannya macam-macam, gurame, ada patin, ada nila, macam-macam. Kita sambil jalan, Pak. Yuk. Nah, kebetulan kita juga ada klinik fisioterapi di bawah. Jadi karena banyak senior yang mungkin butuh rehabilitasi, mungkin habis jatuh atau habis operasi atau apa butuh rehabilitasi dari sisi fisio. Jadi ada fisioterapi. Mereka juga karena ada kolam renang bisa hidroterapi juga. Jadi aneka terapi lah yang dibutuhkan untuk membawa kembali dari fungsi-fungsinya gitu kan misalnya. Gila, lengkap banget. Lengkap banget. Nah, ini kamar-kamar hotelnya nih, Pak. Jadi yang ini kebetulan yang menghadap ke luar, ke danau, jadi ada terasnya. Kira-kira nih Pak, untuk memulai dengan lahan seluas ini ya Pak ya, apakah pernah merasakan kesusahan Pak untuk mengelola? Oh ya, tentunya waktu dari awal, waktu memperkenalkan konsep ini kan cukup susah ya, karena sesuatu hal yang tidak ada di Indonesia sebelumnya. Kalau namanya hunian untuk lansia gitu kan, oh kita semua tahu ada panti werda gitu kan. Dan umumnya yang eksis adalah yang dari sisi sosial, apakah dari pemerintah ataupun dari yayasan gitu kan, non profit lah. Nah, yang kita bikin memang mengacu pada produk yang ada di luar ya, dari terutama di Amerika atau Australia itu yang paling banyak, yang paling mature. Ini kan mix kan Pak, Amerika sama senior livingnya Perth kan, yang dijadiin satu. Akhirnya lahirlah ini rukun. Ya, sebetulnya yang urusan Australia itu dari desain bangunannya sih sebetulnya, layoutnya. Kita mencontoh dari sebuah desain yang ada di Australia. Tetapi sebetulnya dari sisi operasional, semua unsur terbaik dari masing-masing, apakah yang kita lihat di Amerika atau Australia dan budaya Indonesia kita kombinasikan juga gitu. Tapi memang konsep hunian komersil seperti resort yang khusus untuk senior dengan layanannya itu modelnya dari Amerika gitu, yang asal usulnya di situ. Betul. Nah, jadi karena itu barang baru yang orang tidak paham, jadi proses edukasinya lama. Jadi memang makanya tadi Natalia tanya, tantangannya yaitu di awal-awal, berapa tahun di awal itu memang cukup susah untuk mengedukasi orang ya, karena butuh effort lah gitu, sampai orang paham apa sih ini tempatnya gitu. Iya, karena kan gini ya Pak ya, kalau di Indonesia ya, setahu saya kan karena aku dari Surabaya ya guys ya, kalau misalnya orang udah tua, nih kebudayaan nih di Surabaya, kalau sampai masukin orang tua, kalau saya boleh ngomong ini panti jompo. Betul. Nah, jadi secara kalau misalnya mereka dimasukin panti jompo, mereka itu tambah down. Karena yang Wulan ini itu merasa kayak oke, aku yang melahirkan kamu dan sekarang aku udah tua, kamu nggak mau ngerawat aku dan akhirnya kamu buang aku di panti jompo. Betul. Pandangannya semua orang itu sampai sekarang ya guys ya, itu hampir seperti itu, masih ya, masih, benar kan? Betul. Tapi di sini tuh kayak ini bukan kayak panti jompo, dan kalau aku boleh ngomong ini jadinya main di psychology-nya nih. Betul. Benar ya? Ya, jadi sebetulnya bukan memainkan psikologinya, tetapi memang kita memberikan sebuah produk yang keluarga jangan merasa membuang orang tua. Justru kita menyediakan sesuatu yang keluarga untuk membantu keluarga gitu kan. Kita exist untuk membantu keluarga, bahwa biasanya kan mungkin oke lah secara budaya sebaiknya senior tinggal dengan anaknya dan cucunya satu rumah begitu. Dan itu pun kami sebagai filosofi mendukung gitu kan ya. Itu is good kalau bisa ya kan. Tetapi kenyataan di dunia sekarang itu tidak selalu bisa. Ya kan? Kan banyak sekali yang sudah lansia, anaknya mungkin di luar kota, bahkan di luar negeri gitu kan. Dan sehingga si lansia ini, orang tua ini tinggal di rumahnya sendiri. Bisa kesepian, bisa urusan risiko lain-lain dengan bertambahnya usia. Kadang kan timbul karena ya namanya bertambahnya usia, secara fisik kondisinya menurun. Kemampuan berjalan mungkin terbatas atau kurang lincah, mudah jatuh gitu kan, tersandung jatuh. Begitu timbul jatuh, karena usia kan biasanya tulang lebih rapuh, makanya injury-nya, cederanya lebih parah gitu. Nah, jadi banyak konsekuensi
negatif yang bisa terjadi jika senior itu tinggal sendirian di rumah. Kalau ke Bali tinggal di sebuah resort kan datang pergi Bebas. mau makan mau ngapain suka-suka toh. Ya sama, warga kita kan juga senior. Bedanya hanya usia saja gitu kan. Oh, kebetulan mereka senior tapi turut punya hak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan gitu. Kita menyediakan aneka fasilitas dan layanan gitu. Gila guys. Guys, kalian coba lihat di kanan sini guys ya. Tuh loh guys. Tuh loh. Ada yang mancing, ada yang kongko ya guys ya. Oh, kongko itu nongkrong. Oke guys ya, tadi kalian udah ngeliat yang resort ya. Sekarang aku bakal bawa kalian ini pergi ke The Villas Clubhouse guys ya. Jadi di sini tuh semacam cluster yang keren banget, yang luas banget guys ya. Nah, ditemenin lagi guys sama Pak Herman. Pak Herman ini baik banget mau nemenin aku dan meluangkan waktu untuk diriku guys. Oke. Hai guys, katanya. Lo kalian nggak nyapa ya? Nyapa balik dong. Oke deh Pak, yuk silakan masuk. Ini apa ya? Nah, jadi ini kita berada di depan The Villas Clubhouse. Jadi The Villas itu adalah nama sebuah klaster perumahan. Sebenarnya nama panjangnya The Villas Rukun Senior Living. Oh, jadi kan oke. memang bagian dari Rukun Senior Living yang tadi saya ceritain. Betul. Rukun Senior Living itu apa? Itu kita menyajikan antara lain serangkaian jenis hunian untuk mendukung kehidupan senior. Gitu. Iya. Nah, serangkaian itu apa aja? Tadi ada yang tinggal di resort, Iya. seperti tinggal di Di hotel. Ya, fasilitasnya bayangkanlah. pun kayak hotel loh. Betul, Wah. bayangkan hotel seperti apa, ya Anda tinggal di situ, ya seperti itulah ya resort. Tetapi tentunya kalau berkunjung, cucu mau nginep segala macam sih bebas aja. Oh, bebas saja. Itu maksimal berapa hari, Pak? Sebetulnya kita tidak batasi sih, asal tidak menetap gitu ya, di mana anaknya sekolah dan lain-lain begitu. Oh, gitu. Yang penting tidak menetap lah ya. Iya, betul. Wow, oke. Guys, itu loh guys tempatnya guys. Wah, ini guys. Ini aku bisa foto-foto ini guys di sini guys. Bisa di-shoot. Jadi ini lounge-nya. Ini lounge-nya. What the heck? Jadi makanya, dan maksudnya helikopter view-nya, maksudnya drone view lah, dari atas bisa lihat kayak ruang meeting gitu lah untuk kumpul. Ada ruang karaoke-nya gitu. Maksudnya ruang teater lah, ada TV-nya, bisa buat nyanyi-nyanyi gitu kalau mau. Wah, gila. Iya. Nah, untuk cluster The Villas nih, Pak, itu disediakan berapa maksimal nih dari lahan segede gini? Itu memang berapa maksimal rumah yang ada di sini? Ya, jadi pada saat ini sebetulnya kami masih dalam pengembangan fase 1. Dan Fase fase 1 1. itu ada 54 unit rumah. Oke. Betul. 45 unit rumah? 54. Oh, 54 unit rumah. Betul. Wah, itu luasnya dari berapa ke berapa itu, Pak? Nah, dari yang paling kecil ukuran rumahnya 36 meter di atas lahan 72. Yang paling besarnya itu ukuran 208 di atas dia 2 lantai di atas lahan 204. Wah, 4 gila. ukuran. Betul. Ini ruang perpustakaan. Jadi ruang serbaguna lah, untuk bisa buat perpustakaan, bisa buat misalnya mau Nonton, meeting. atau apa. Jadi ruang serbaguna, karena kan yang tinggal, meskipun kita batasi untuk senior, tapi untuk yang aktif ya, masih dinamis hidupnya. Jadinya mereka tinggal di rumah, tapi mungkin mereka ada keperluan kan, misalnya bikin panitia yuk, kita ada acara apa gitu. Nah, mereka butuh meeting rembukan, nah ada space-nya. Karena kan seniornya masih mandiri seperti Natalia dan saya gitu kan Iya ya. Butuh dong. tempat meeting nih, butuh tempat diskusi atau apa. Nah, ada space-nya di clubhouse ini. Tinggal langsung pakai bebas gitu aja ya? Betul, untuk warga memang part of fasilitas yang digunakan. Jadi bedanya dengan di resort, Iya. kalau tinggal di hotel di resort kan semua serba dilayani. Iya, betul, semua disediakan. dilayani. Nah, kalau Kalau yang ini? untuk di villas, asumsinya sangat mandiri. Artinya Oke. senior itu ya seperti Natalia dan saya mau bikin acara ya kita organize sendiri, Oke. atau kita mau kumpul-kumpul main, yuk kita main atau apa. Tetapi kita atur sendirinya. Nah, dari pengelola dari Rukun Senior Living yang kita sediakan adalah fasilitasnya. Oh iya, gile ada 2 tipe guys, aduh. Senior mandirinya aku bakal garis besarin guys ya. Yang tinggal di cluster The Villas ini ya, perumahan ini ya, itu kalau semisalnya merasa dirinya kuat, senior yang kuat bisa nyetir sendiri, masih bisa jalan kemana-kemana sendiri dan masih aktif banget guys ya, kayak Pak Herman dan kayak aku tentunya ya. Nah,
Terus ya guys, di sini ada clubhouse-nya ini. Clubhouse-nya itu bisa dipakai sebagai ruang serbaguna, mau teater juga bisa, habis itu karaoke room juga bisa, dan tanpa perlu meminta izin, langsung pakai aja guys ya. Dan di sini itu ada 54 perumahan, 54 rumah yang lagi dibangun guys, dan sudah laku setengahnya. Nah loh, kira-kira sebagus apa loh itu ya kan? Lanjut kita pergi tempat lain. Wah, oh iya, ini nggak ada pembatas juga ya? Betul, tidak ada pembatas. Jadi untuk masuk kamar tidur, ke kitchen, ke kamar mandi, semuanya bebas halangan supaya dia ramah senior, tidak menyandung, atau kalau dia berkursi roda juga mudah. Ini yang 2 bedroom atau 1 bedroom? Semuanya minimal 2 bedroom, even yang ukuran 36. Tapi yang ini ukurannya 50 meter persegi. Oh, 50 meter persegi. Dan ini kamar mandinya sambung sama kamar mandi utama. Betul. Dan ini ada kamar tidur kedua. Oh, oke. Nah, yang ini ukuran 50, tapi memang yang halamannya lebih besar sedikit. Wah, ini bisa bercocok tanam sih Pak di sini. Betul. Justru kita ada warga yang memang hobinya bercocok tanam. Jadi tamannya dibikin tiap hari punya kesibukan. Nah, yang kalau di sini guys ada tetangga satunya bisa ngomong guys. Halo guys. Bisa ngomong guys ya. Wah. Wih, gila. Dan ini proses pembuatan rumahnya ya, itu tidak ada undak-undakan atau ya itu undak-undakan lah ya, kalian pasti tahu lah, itu tidak ada di sini. Dan ya untuk jalan naik ke atas ini itu dibikinnya itu kasar guys, nggak halus ya guys ya, jadi nggak licin nih kalau misalnya para senior itu turun lewat sana, yang tadi tuh jalan yang lurus itu kayak gitu guys ya. Yuk let's go. Terus ya, nih kalian lihat nih, ini ya 50 meter persegi, 54 tadi ya, 54 atau 52 tadi? 50-an lah guys ya, 50 meter. Ini ruang santainya buat nonton TV. Yang ini meja makan, yang itu langsung dapur. Simple, homey. Dan bahkan kalian bisa ngeliat tadi kan, tamannya tuh luas banget. Habis itu cocok tanam pun di sini tuh enak guys. Pemandangannya tuh juga kayak wah. Turun mobil sampai masuk itu harus ada jalur yang smooth, tidak ada undakan. Jadi kursi roda itu langsung jalan, tidak ada hal yang menyandung. Antara lain juga tadi mungkin waktu di dalam Natalia lihat stop kontak ketinggian kan, kalau di rumah biasanya begini ya, nyolok. Iya betul nyolok. Ini enggak senti. Jadi colok begini sudah sampai. Jadi nggak usah bungkuk-bungkuk untuk nyolok stop kontak misalnya. Terus tadi di kamar mandi kan wastafelnya posisinya juga sesuai jika dia berkursi roda, jadi bisa masuk begitu untuk cuci tangan, sikat gigi, ada celahnya di bawah gitu kan mejanya. Dan ukuran kamar mandinya tadi nggak tahu perhatikan bahwa bisa manuver kursi roda. Oh, hanya masuk kan, cukup itu. Betul. Cukup untuk masuk dan berputar dan manuver. Jikalau dibutuhkan ya, jikalau sebenarnya berkursi roda. Tapi paling nggak dia cukup lega untuk itu. Rukun akademi adalah semacam kayak kelas-kelas kecil bagi lansia atau senior. Jadi ada kelas angklung, kelas yoga, kelas melukis gitu semua. Ini memang diperlukan bagi senior usia lanjut untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tetap produktif, tetap mandiri. Nah, itulah yang di rukun. Jadi di rukun itu basisnya adalah kegiatan. Iya, hunian dan tempat kegiatan untuk para warga usia lanjut. Itulah rukun senior living. Ya, tapi ada sekolahnya baru ini barusan saya kayak, hah? Ada ya? Makanya tadi kan saya namanya, gimana? Gitu. Iya, tapi meskipun non formal ya Pak ya, itu sorry to say, itu sangat bikin orang para lansia itu ya, itu sangat merasa dihargai banget loh. Bahkan kenapa ada anggota juga gitu ya, kita belajar mereka itu sampai terharu. Ini waktu saya benchmark ke Bandung pun sudah berjalan sekolah lansia itu, tapi sekupnya pemerintahan di kecamatan. Ya. Begitu wisuda kan mereka tuh bilang bahwa saya dulu memang ingin kuliah dan wisuda, tapi tidak terwujud karena berbagai macam alasan. Tapi ketika saya sudah memasuki usia 70 tahun, 80 tahun, saya merasa ini sangat berarti bagi saya bisa di wisuda, bisa berdiri di depan keluarga dengan memakai toga.
Wah, itu sangat menghargai banget, dan mereka pun juga merasa kayak dirinya, meskipun aku tua aku berguna, aku berprestasi loh, ya kan? Itu ningkatin psikologinya mereka juga gitu loh untuk berpikir positif, bener ya? Wah, gila. Mereka juga ya kita kita minta supaya apa yang didapat di kelas itu bisa dibagikan minimal pada keluarga mereka, atau mereka buat komunitas sendiri, kemudian dia bisa sharing tentang kesehatan lansianya, tentang psikologi lansianya. Psikologi lansianya. Wah, gila Pak, luar biasa, luar biasa. Itu proyeknya Rukun tanggal 21. Yes. Untuk next ke depan, apa ini? Banyak ya. Banyak. Yang paling terdekat dari tanggal 21. Hari ini saya baru tanda tangan kerjasama dengan Asosiasi Alzheimer Indonesia. Oke. Kita membentuk Sahabat Alzi untuk daerah Sentul. Oh, oke. Itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Herman juga nih ke saya nih. Iya. Oke. Tanggal 21 untuk peresmian sekolah. Setelah itu banyak banget kegiatan yang kita lagi create sebetulnya. Oke, dan tidak boleh dibocorkan guys ya, rahasia dapur. Kuncinya adalah datang, bermain, berkegiatan di Rukun, nanti akan tahu apa saja yang akan kita kembangkan. Wah. Oke. Ini keren, luar biasa. Aduh Pak, ini jujur ini pertama kalinya aku tahu loh kayak ada hal yang seperti ini. Biasanya kan panti jompo ya cuma panti jompo aja gitu. Ini enggak, total different. Wah, sangat. Bocoran mungkin di semester 2 kita buat senior trip untuk lansia ke Bali. Anjir. Healing terapi. Oh ya? Kita lagi arrange ke arah sana. Healing terapi di forest hutan itu, yang hutan bisa forest. Di forest, bisa di Ubudnya, bisa di kotanya. Tapi kita lagi arrange ke arah sana. What? Wahai guys. Sampai speechless guys, aku ngomong apa-apa. Wih, gila, itu brilian banget sih Pak Sungguhan. Wow. Tidak bisa berkata-kata aku guys, saking memang benar-benar berkualitas dan fasilitasnya bagus banget. Tapi segitu pemikirannya untuk para senior ini juga wow banget gitu loh. Wih, gila. Mantap Pak Emir. Thank you loh Pak, waktunya udah memberikan kami bocoran ya kan, udah memberikan kami info beberapa lah. Aduh, thank you banget. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Subscribe Pak ya. Channelnya Natalia Lim. subscribe, Like Natalia Lim. Ya. Sukses terus. Sukses. Amin, Mbak. Guys ya. Jadi kita ini udah sampai nih di tempatnya beliau membangun yang namanya Rukun Senior Care. Rukun Senior Care, guys ya. Nah, jadi Rukun Senior Senior Care ini itu digunakan untuk senior yang udah demensia ya guys ya, dan itu punya banyak faktor ya, mulai dari tabrakan yang sama seperti Pak Herman tadi bilang, bahkan juga ada keracunan dan segala macamnya, atau itu tumbuh penyakit di fungsinya otak ya guys ya. Dan sekali lagi ya guys ya, demensia itu bukan sakit jiwa. No, that's a big mistake. No, demensia itu penyakit guys. Yes, penyakit, tapi bukan sakit jiwa. Dan kebanyakan nih yang tadi saya ngobrol sama Pak Herman, dianjurkan kemana ya Pak tadi Pak kalau untuk orang yang sakit demensia? Ya, jadi kan karena selama ini di dunia kesehatan dan medis di Indonesia itu demensia masuknya di kategori sakit jiwa gitu. Tuh. Tetapi sebetulnya adalah masalah otak ya, neurologi gitu kan. Jadi sebetulnya harusnya ditangani dengan cara yang khusus untuk demensia. Tetapi karena dia berada di dalam kategori bidang kejiwaan, maka seringkali seorang dengan demensia itu dirujuk ke rumah sakit jiwa, di mana sebetulnya penanganannya beda gitu kan. Penanganan untuk kondisi sakit jiwa itu sangat beda dengan penanganan untuk demensia sebetulnya. Oke, Pak, boleh nggak satu aja Pak contoh penanganan beda yang kira-kira nih Pak pada saat di Rukun Senior Care-nya Bapak ini, kira-kira penanganan apa yang pernah dilakukan, yang penanganan urgent nih Pak, itu pada saat kenapa itu seniornya? Oh, jadi kan gini ya, kalau demensia itu kan timbulnya gejala-gejala akibat kerusakan fungsi otak. Yes. Nah, gejala itu misalnya adalah lupa-lupa gitu kan, misalnya
oh dia, atau cara berbicara misalnya kata-kata waktu dia mau ngobrol tentang sesuatu dia bilang, oh saya mau minum ini dong, ambilin tomat saya gitu. Maksudnya ambilkan gelas air saya, tapi bilangnya ambilin tomat saya dong gitu, karena dia bingung. Nah, kalau kita ada di lingkungan biasa kan kita bilang, ini ibu apaan sih kok dipanggil tomat? Ini gelas loh bu, gelas. Ingat ya ibu, ini gelas. Oke, gitu kan. Nah, tapi kalau kita kan yang paham, kita tahu, oh iya ibu mau minum ya, ini gitu kan. Jadi maksudnya kita terima apa adanya. Apa kita menyesuaikan diri, kita masuk ke dunianya senior itu. Karena lagi-lagi karena kondisi demensia adalah timbul akibat gangguan kerusakan fungsi otak yang dilakukan itu di luar kendalinya. Ya kan, dia tidak sengaja di kepalanya dia barang ini namanya tomat. Ya kita terima, oh, oke bu, ini tomatnya gitu, boleh diminum silahkan gitu. Padahal isinya air. Ya begitu kan. Jadinya kita salah satu contoh saja begitu, bahwa dengan demensia itu salah satu hal yang kalau kita terlatih, kita paham bahwa kadang dia salah ngomong, kadang dia bingung. Nah, bagaimana caranya kita membuat lingkungan itu friendly untuk dia tetap bisa mengekspresikan dirinya, memenuhi kebutuhannya, tetapi dengan dukungan orang-orang di sekitarnya gitu. Bukannya mencela atau membuat tambah bingung atau tambah stres, tapi kita berusaha untuk membuat dia keseharian itu happy dan nyaman dan aman. Luar biasa banget ya guys ya, luar biasa banget caregiver ya, udah mau bantu-bantu orang demensia juga nih, senior yang demensia juga ya guys ya. Jadi kalian nggak bisa ngelihat kegiatannya senior yang demensia karena tidak boleh disorot sama sekali ya guys ya. Jadi kita hanya ngobrolnya di depan guys. Oke guys, ini aku bakal tutup ya guys ya, karena waktunya ini udah mau pulang ya guys ya. Nah, thank you loh Pak Herman atas informasinya, ini informatif banget buat aku sih. Habis gitu juga penjelasan tentang klasternya tadi, juga demensia yang tadi, wah itu luar biasa banget. Paul, thank you banyak. Thank you banget, thank you. Oke guys, tetap like, tetap stay tune, tetap subscribe karena aku akan ada banyak video lainnya yang lebih bagus lagi, lebih kece lagi, lebih seru lagi, lebih informatif lagi. Bye bye.